kepada semua yang hadir di sini pada hari ini, jangan penjelasan saya ini dijadikan sebagai alat, saudara, untuk memecah belah umat. Jangan dijadikan alat, saudara, untuk menghabisi atau menyerang saudara kaum Wahabi. Tidak, saya tetap punya obsesi besar ke depan. Bagaimana seluruh kelompok umat Islam, baik itu Ahlus Sunnah wal Jamaahnya maupun di luar aswajanya, mereka bersatu, bangun peradaban dialog. Jangan ngoceh-ngoceh di YouTube, jangan ngoceh-ngoceh di mimbar, saudara. Kalau ada yang kita berbeda, ayo kita duduk sama-sama, kita dialog. Dialog bil ilmi wal adab, dengan ilmu dan adab. Tidak seenaknya saling mengkafirkan, saudara. Kesian umat Islam, PR kita udah banyak, saudara. Ini sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada di Jakarta. Kita perlu bersatu sesama umat Islam. Rebut ini kepemimpinan, saudara. Nah, jangan disebarluaskan di tengah-tengah umat, saling mengkafirkan di antara kita, saudara. Dikit-dikit ini dikafirkan, dikit-dikit itu dikafirkan, saudara. Nah, karena itu sekali lagi, khususnya kepada saudara-saudara saya di Wahabi, Anda ini Muslim, Anda ahli tauhid, Anda saudara kami. Dan Anda punya kitab Quran sama dengan kitab Quran kami, Anda punya kitab hadis sama dengan kitab hadis kami. Kita sama, kita sejalan. Nah, kalau Anda ingin diterima sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh kami, bersikaplah seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berakidahlah seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekurang-kurangnya, jangan mengkafir-kafirkan sesama Muslim. Nah, ini yang kita, jadi kita aja, kalau mereka mau dialog secara kekeluargaan, yuk duduk. Ayo dong tanya, hei aswaja, kamu tabaruk, apa sih dalilnya? Coba dong saya mau lihat. Kalau nggak ada dalil kan bid'ah, kalau bid'ah kan tolala, kalau tolala kan finnar. Ente kan saudara anak nggak mau dong ente masuk neraka. Begitu dong, nanti kita tunjukkan dalilnya. Kalau kita punya dalil, kita tunjuk dalil. Kalau kita nggak punya dalil, ya kita jangan ngotot, saudara. Kalau memang kita salah, kita kembali, jangan kita melakukan bid'ah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah pun juga anti bid'ah. Kira-kira jelas tidak? Nah, ucapan saya ini bukan hanya untuk Wahabi, untuk seluruh mazhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo jalan bersama. Ayo mari, jangan lakukan kufrun bawah. Kalau Anda melakukan kufrun bawah, kekufuran yang nyata, pasti kami akan kafirkan. Tapi kalau baru berbeda dalam persoalan-persoalan furu, yuk duduk dialog. Jangan seenaknya Anda menghina Asy'ari, menghina Syafi'i, menghina Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan. Asy'ari ini as-sawadul a'dzam, mayoritas terbesar umat Islam yang ada di dunia saat ini, saudara. Makanya seperti pengalaman konferensi kemarin, nah, gara-gara sikap Wahabi terlalu agresif, sering mengkafir-kafirkan Asy'ari, akhirnya ulama-ulama Ahlus Sunnah sedunia berkumpul di kesnya dan mengeluarkan Wahabi dari aswaja. Mau apa lagi dia? Itu kan musibah buat dia, yang sebetulnya juga kita prihatin. Kenapa kita harus pecah, saudara? Tapi inilah akibat yang harus ditelan oleh Wahabi, karena terlalu agresif, demonstratif, konfrontatif, suka menyalah-nyalahkan Asy'ari, Maturidi, dan lain sebagainya. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya di sini siap bersatu, siap bersaudara, siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir, sallu ala nabi. Saya mau tanya kepada yang ada semua, ternyata Asy'ari aswaja ini punya dalil kuat tidak? Punya landasan bagus tidak? Apa Asy'ari sembarangan mengkafir-kafirkan orang? Berarti Sunni Asy'ari indah tidak? Lembut tidak? Santun tidak? Siap jaga Sunni Asy'ari. Takbir, sallu ala nabi. Di sini jelas Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan ada orang pergi ke kuburan Ahmad Badawi, dia minta-minta kepada berhalanya Ahmad Badawi, dia pergi ke Abdul Qadir, kuburannya Abdul Qadir, minta-minta kepada berhalanya Abdul Qadir, kami tidak kafirkan karena mereka bodoh. Ini menunjukkan tidak semua orang terjerumus dalam kekafiran dikafirkan, paham? Tapi tugas kita menjelaskan ini syirik, ini kufur, ini syirik, ini kufur, harus kita jelaskan sebagaimana penjelasan para nabi. Tapi kalau ada orang terjerumus tidak otomatis menjadi kafir atau musyrik, ya. Jadi inilah yang kedustaan yang disebar-sebar, namanya orang-orang salafi suka mengkafir-kafirkan. Saya bilang coba siapa di antara ustaz-ustaz yang suka mengkafir-kafirkan? Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini syirik, itu tugas kita. Tapi kita enggak pernah kafir-kafirkan orang. Antum pernah dengar ada ustaz suka kafir-kafirkan orang? Sekarang mereka bilang itu orang-orang Wahabi suka mengkafir-kafirkan orang. Kita dikafirkan sama mereka. Justru saya baca sekarang kita yang dikafir-kafirkan sama mereka. Iya. Itu katanya mujassimah, itu kufur. Malah kita dikafir-kafirkan sebagian mereka. Orang Wahabi itu mengkafir-kafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin, ini dusta. Sekarang orang berhaji 1 juta lebih, 2 juta orang, semuanya aman. Ya, tidak ada yang ketakutan dikejar sama Wahabi di sana, ya. Enggak ada. Enggak ada. Sholat tenang, mau apa tenang, enggak ada, malah enggak ada yang ganggu. Jadi dusta. Jadi orang ingin menghalangi manusia dari dakwah sunnah, maka mereka bikin kedustaan. Malah kita kafir-kafirkan orang. Kata Syekh Abdul Wahab, yuriduna bihi tanfiran nas an dinillahi wa rasuli. Mereka ingin menjauhkan orang-orang dari jalan Allah dan agama Allah dan Rasulnya. Demikian juga kata Syekh Abdul Wahab, inna sahibal burdah wa ghairihi mimman yujadu syirku fi kalamihi. Demikian juga sahibul burdah, yaitu Al-Busairi, dia punya syair dalam burdah yang sering dibaca oleh sebagian kaum muslimin saudara-saudara kita. Dalam syair tersebut ada kesyirikan. Dia mengatakan,
Wa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Dia memuji Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, di antara kebaikanmu, di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz." Ini kesyirikan. Dunia dan akhirat ini bukan milik Nabi, milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak tahu lauhil mahfuz. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Maka ini lafal kesyirikan. Nah, apakah penulis syair ini syirik, musyrik? Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan. Adapun penulis syair ini dan yang semisalnya yang terdapat kesyirikan dalam perkataannya dan al-ghulu fid din, dalam sikap berlebihan dalam beragama, dan mereka sudah mati, la yuhkam bi kufrihim, tidak divonis bahwasanya mereka kafir. Innamal wajib ingkaru hadzal kalam, yang wajib bagi kita mengingkari ini perkataan syirik, kita ingkari. Adapun pengucapnya belum tentu apa? Kafir. Perhatikan ini perkataan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Wa bayanu anna man i'taqada hadza ala dhahir fa musyrik kafir. Dan kita jelaskan, ya, orang yang meyakini keyakinan seperti ini dia orang musyrik dan kafir. Wa amal qail, adapun pengucapnya fayuraddu amru ila Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tugas kita menjelaskan ini syirik, ini kekufuran, adapun orang melakukannya belum tentu musyrik, belum tentu kafir. Makanya kalau ingin mengkafirkan harus iqamatul hujjah, harus tegakkan apa? Hujjah. Ibnu Taimiyah sering dalam bukunya dia berkata, kalau saya yang mengucapkan perkataan kalian saya kafir. Tapi kalian tidak, karena kalian tidak mengerti. Karena kalian tidak mengerti. Jadi tugas kita ya ikhwan, bukan untuk mengkafir-kafirkan orang. Tugas kita dakwahi mereka. Ngapain ente pergi ke orang-orang kampung? Bapak kemarin ke dukun kan? Kafir. Bapak juga ya? Kafir juga. Bapak juga kafir juga. Ngapain? Ya kita jelas ajak mereka kepada hidayah, enggak kafir-kafirkan mereka buat apa? Terkadang ada orang harus divonis kafir tatkala berkaitan dengan orang banyak. Butuh perkataan ulama. Orang ini dai besar, terjerumus dalam kekufuran misalnya, ngajak orang kepada kesyirikan. Terkadang kita butuh perkataan ulama memvonis dia kafir atau tidak, tidak sembarang. Karena dia menyuruh kepada apa? Kesyirikan misalnya. Jadi mau saya para hadirin hadirat, kita tidak bermudah-mudahan untuk mengkafir-kafirkan manusia. Apa pendapat sahabat jika ada orang yang melakukan bid'ah? Apakah hukum person kita apa sih ini bid'ah atau hanya perilakunya saja? Artinya personnya disebut ahli bid'ah atau tidak begitu? Apakah setiap orang yang jatuh kepada bid'ah langsung kita cap ahli bid'ah? Tidak ya akhi. Ya. Ini akhi, Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan orang yang mudah ngecap orang lain sesat. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran langsung disebut pelakunya apa? Kafir. Sebagaimana ini juga tidak setiap orang yang jatuh kepada perbuatan bid'ah langsung kita cap pelakunya apa? Bid'ah, ahli bid'ah maksudnya. Dan beda Pak, antara bid'ah dengan hukum bid'ah dengan hukum kafir itu jauh beda. Hukum ahli bid'ah itu masih muslim, tapi hukum kafir artinya keluar dari Islam. Nah kita ini Pak, yang suka ngomong ini bid'ah itu bid'ah, dituduhnya apa? Suka kafir-kafirin. Ya Allah, saking gak pahamnya mereka tentang hukum antara bid'ah dengan kafir. Jauh berbeda ya. Ya. Kapan seseorang itu disebut ahli bid'ah? Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, seseorang yang disebut ahli bid'ah itu apabila jatuh kepada bid'ah yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa itu bid'ah. Paham tidak? Paham gak Pak? Jadi seorang disebut ahli bid'ah itu kalau dia jatuh kepada apa? Bid'ah yang disepakati oleh para ulama seluruhnya akan kebid'ahannya. Ya. Saya ingin berikan contoh Pak, di zaman Rasulullah ada orang yang jatuh kepada bahkan kekafiran, belum dikafirkan oleh Rasulullah. Karena ketidaktahuan dia. Karena apa? Saya berikan contoh. Mu'ad bin Jabal dikirim oleh Rasulullah SAW ke Syam. Sepulangnya dari Syam, Mu'ad sampai di Madinah, di depan Rasulullah sujud ke Rasulullah. Sedangkan sujud kepada manusia dalam Islam itu termasuk kufur besar Pak. Apakah Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, hai Mu'ad kamu kafir? Tidak.
Rasulullah bersabda apa? Hai Mu'ad, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Rasulullah nanya dulu ke Mu'ad. Rupanya Mu'ad ada apa? Pemahaman. Kata Mu'ad apa? Hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang ahli kitab sujud kepada pendeta mereka, dan aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah. Itu rupanya alasan. Berarti Mu'ad sujud itu bukan karena keyakinan sujud itu apa? Boleh sujud kepada, tapi karena apa? Ada syubhat. Ada apa namanya? Ada syubhat. Maka Rasulullah pun menghilangkan dulu syubhatnya. Apa kata Rasulullah? Mu'ad, kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud ke suaminya. Maksudnya bahwa sujud itu hanya untuk Allah. Dihilangkan dulu. Nggak paham. Banyak orang Pak jatuh kepada bid'ah karena ada syubhat pemikiran. Maka bedakan antara orang yang memang sengaja ngikutin hawa nafsu dengan orang yang tidak mengikuti hawa nafsu tapi jatuh kepada kesalahan akibat pertama kebodohan, atau karena ada suatu perkara yang dia anggap itu sebagai sebuah apa? Dalil dan hujah, padahal bukan sebetulnya. Maka harus dihilangkan dulu, Pak. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa? Tidak boleh seseorang dikafirkan akibat kesalahan sampai ditegakkan dulu hujah atau dihilangkan darinya syubhatnya. Begitu, Pak. Jadinya kita ini Pak di zaman sekarang jangan lebih semangat memvonis, tapi semangatlah untuk mendakwahi, menegakkan hujah. Naam ya akhwal Islam. Iya. Udah gitu Pak, zaman sekarang ada lagi pemahaman begini, itu orang main bid'ahin aja ya, itu pengadilan akhirat kali. Pengadilan akhirat. Jadi dia menganggap Pak, kalau kita mencap itu bid'ah berarti pelakunya pasti neraka. Ini salah besar loh Pak. Semua ahlu sunnah, semua ulama sepakat tidak boleh memastikan seseorang dari ahli kiblat sebagai penduduk surga atau neraka sampai kita yakin dia mati di atas apa. Iya. Bahkan Ibnu Taimiyah berkata apa? Orang yang terancam masuk neraka akibat kebid'ahan atau maksiat terkadang di hari kiamat tidak jadi masuk neraka. Kenapa? Bisa jadi karena adanya taubat, kita tidak tahu. Atau dikarenakan adanya hasanat, kebaikan yang luar biasa besar. Atau bisa jadi karena dia ditimpa musibah yang berat sehingga Allah gugurkan dosa-dosanya. Atau dia dapat syafaat. Iya. Paham tidak Pak? Ini keyakinan Ahlussunnah Pak. Makanya kalau ada orang bilang itu orang suka ngebid'ahin berarti neraka dong, kita jadi dianggap penduduk api neraka semua. Ini sebetulnya sengaja mereka ucapkan itu untuk memprovokasi aja Pak. Kita ketika menghukumi suatu perkara itu bid'ah, tidak sama sekali konsekuensinya pelakunya pasti ahli bid'ah. Ini yang pertama. Apalagi untuk memastikan pelakunya neraka, ini lebih jauh lagi. Itulah akibat daripada kurang ilmu Pak. Kurang apa? Ya kalau zaman sekarang kan sebutnya kurang apa? Kurang minum Ustaz. Kurang minum. Iya.